yang saya analisa adalah ini adalah bagian dari tadi proksi pemerintahan yang lalu dari Pak Joko Widodo seperti itu. Jadi ada proksi dari oligarki, partai, kemudian dari rezim Pak Joko Widodo sebelumnya. Nah, selanjutnya ada juga yang tidak kalah penting dan mengerikan sebenarnya proksi dari asing gitu kan. Nah, ini dari analisa kami ya seperti itu. Makanya kita benar-benar mengkritik lah gitu kan. Kemudian juga menyatakan ketidakpuasannya terhadap beberapa pihak yang akhirnya masuk ke kabinet, akan tetapi quote unquote ada bermasalah gitu kan. Dan ini yang kami sampaikan ke konkret, ke hal yang konkret. Kami akan bersurat kepada Pak Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat ini ya, untuk kemudian menyampaikan hal ini. Jadi kita konkret, karena sebagaimana hadis riwayat Abu Daud bahwa jihad yang paling afdol itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas Probabilitas Justisia. Kembali kita tampil mendampingi rekan saya Yunis Junior ini, dan kita akan mendengarkan bagaimana tanggapan beliau mengenai kabinet Pak Prabowo yang ramai di medsos. Dua hal paling tidak yang diramaikan di medsos: satu, jumlahnya; dua, orang-orang yang masuk di sana yang katanya sebagian besar adalah orang-orang yang dulu di kabinetnya, gimana lah, orang-orang yang Pak Jokowi segala macam. Nah, ini kita nggak tahu karena spekulasi yang berkembang macam-macam. Pak Prabowo dikendalikan, diancam segala macam. Karena apakah Pak Prabowo sebodoh itu, kira-kira gitu. Nah, ini mari kita dengarkan dari rekan kita untuk pembelajaran dan renungan kita bersama. Mohon tanggapannya. Ya, terima kasih teman-teman, rekan-rekan dari UI Watch, Pak Taufik Baudin yang saya hormati, serta UI Watch Channel dan tim dari UI Watch Channel, serta pemirsa sekalian. Yang saya bisa tanggapi secara pribadi, ini analisa pribadi saya ya, dan beberapa rekan-rekan sejawat di kepengacaraan serta aktivis. Kami memandang bahwa yang pertama, kabinet ini berisi antara lain yang pertama proksi dari oligarki. Proksi dari oligarki ini dibuktikan dengan beberapa pihak yang ternyata adalah kaki tangan atau pihak-pihak dari beberapa pengusaha atau sembilan naga kategorinya. Ada juga. Kami mendapat informasi seperti itu. Itu analisa kita ya. Nah, kemudian yang kedua, proksi dari tentu saja partai-partai. Nah, itu mengakomodir kepentingan. Kemudian proksi dari ormas-ormas atau kelompok dan golongan-golongan tertentu yang memang ada kontribusi kepada pemenangan waktu sebelumnya 2000 kampanye 2024. Kemudian yang selanjutnya yang saya analisa adalah ini adalah bagian dari tadi proksi pemerintahan yang lalu dari Pak Joko Widodo seperti itu. Jadi ada proksi dari oligarki, partai, kemudian dari rezim Pak Joko Widodo sebelumnya. Nah, selanjutnya ada juga yang tidak kalah penting dan mengerikan sebenarnya proksi dari asing gitu kan. Nah, ini dari analisa kami ya seperti itu. Makanya kita benar-benar mengkritik lah gitu kan. Kemudian juga menyatakan ketidakpuasannya terhadap beberapa pihak yang akhirnya masuk ke kabinet, akan tetapi quote unquote ada bermasalah gitu kan. Dan ini yang kami sampaikan ke konkret, ke hal yang konkret. Kami akan bersurat kepada Pak Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat ini ya, untuk kemudian menyampaikan hal ini. Jadi kita konkret, karena sebagaimana hadis riwayat Abu Daud bahwa jihad yang paling afdol itu informasinya adalah kita menyampaikan yang hak kepada penguasa.
Ya. yang zolim. Zolim ini dalam arti pandangan kami yang dilakukan, Ya. bukan pribadinya. Ya. Gitu. Kenapa? Ya tadi karena tidak adil. Tadi mengangkat hal-hal yang memang seharusnya tidak diangkat, kemudian diangkat menjadi menteri. Ini menurut saya yang kita sesalkan karena ya bermasalah, itu yang kita permasalahkan. Dan kita lebih gentle, lebih fair untuk menyampaikan langsung kepada yang bersangkutan. Kita hormat kepada Pak Prabowo sebagai pemimpin, kan tetapi hal yang memang tidak benar ya kita ingatkan. Gitu. Menurut saya menjadikan beliau tetap tegar dan lurus itu adalah saling mengingatkan kepada beliau, bukan menjilat atau memuji-muji atau bahkan mengeliminir atau mengabaikan hal-hal yang memang keliru. Ini menurut saya bentuk yang nggak benar. Kalau kita cinta atau sayang dengan pihak tertentu, maka kita harus mengingatkan dia kalau memang keliru dan juga mengingatkan jika memang harus diluruskan. Tapi kalau misalnya sudah lurus ya alhamdulillah gitu. Itu menurut saya, Pak. Saya lihat dari medsos ya. Ada spekulasi yang mengatakan Pak Prabowo apa dikendalikan, ada yang mengatakan tadi karena ada rahasianya yang dipegang, kalau nggak nurut di ini segala macam. Ada lagi yang mengatakan ya macam-macam gitulah, sehingga saya nggak tahu apa iya sih Pak Prabowo bisa dikendalikan atau dia berubah segala macam. Tanggapan Anda gimana kira-kira? Saya berpositif thinking bahwa berhusnuzon sekali lagi bahwa memang beliau harus diingatkan, harus diberikan pengingat, harus kita menyampaikan hal-hal yang memang kita pandang, kita analisis sebagai suatu kekeliruan tadi, Pak. Nah, artinya kita terbuka untuk hal tersebut. Harusnya juga Pak Prabowo sebagai pemimpin saya yakin terbuka untuk hal tersebut. Karena memang pemimpin itu yang benar dan baik itu harus terbuka terhadap kritik dan saran, apalagi disampaikan secara fair. Dan jangan lupa ini negara demokrasi, negara Pancasila, gitu kan, yang memang mengenal check and balance, gitu kan. Kenapa saya ragu check and balance ini dilakukan oleh sistem trias politika kita? Karena tadi saya katakan beberapa kesempatan saya sampaikan bahwa legislatif ini kompak dengan eksekutif. Kemudian meminimalisir adanya oposisi. Ini menurut saya bahaya gitu loh. Kenapa? Nggak ada check and balance yang bagus nanti, gitu kan. Ini menurut saya hal yang membahayakan karena tidak semua yang baik itu benar, Pak. Kita bersikap baik, saling memuji, tidak mengingatkan, itu kan tidak menyinggung orang. Itu mungkin baik, tapi itu nggak benar, gitu loh. Justru kalau kita mau sesuatu yang benar itu kita harus mengingatkan ketika ada hal yang nggak benar, bukan didiemin, apalagi malah dipuji, gitu Pak. Demikian Pak. Baik. Tadi sepakat, saya memang mengatakan ada dua pilihan, jadi orang baik atau jadi orang yang benar, kan gitu ya. Orang baik ya apa juga kerjaan, salah ya semua orang bilang dia baik. Tapi kalau benar ya A ya A, B ya B gitu. Benar itu udah pasti baik, baik belum tentu benar. Nah itu dia, saya sepakat. Nah yang sejauh saya tahu Pak Prabowo mestinya kan lebih memilih orang yang benar bukan yang baik gitu ya. Setuju, mestinya. Setuju. Sehingga memang ada pertanyaan besar, ini ada apa sebetulnya? Mudah-mudahan Anda dan rekan-rekannya bisa memberitahukan ke publik apa yang sebetulnya terjadi, sehingga kita tahu persis apakah yang namanya Jokowi ini dengan PKI gaya baru masih cawe-cawe mengendalikan segala macam, apa masih ada kemungkinan itu? Tentu saja berbagai kemungkinan sangat terbuka, Pak. Makanya dari itu kita akan kirim surat ya secara langsung kepada Pak Presiden dalam waktu dekat ini untuk mengingatkan beliau. Nah, kemudian juga kita dalam kesempatan yang mulia ini mengingatkan kepada rekan-rekan semua yang kategorinya ulama, kategorinya tokoh agama, kategorinya ustadz, asatis, kiai, yang tokoh agama, harus benar-benar menjaga jarak dengan penguasa. Jangan memuji, menjilat berlebihan, apalagi sampai mendatangi. Ini menurut saya merusak marwah mereka dan itu sangat merusak kekuasaan itu sendiri. Itu saya mau wanti-wanti betul kepada kepada pihak-pihak yang memang masuk kategori tersebut untuk tetap oposisi. Menurut saya tetap saling mengingatkan watawassaw bil haq watawassaw bisob, sebagaimana ungkapan sahabat Nabi Muhammad bin Masalamah bahwa lalat yang berkumpul di kotoran itu lebih mulia dibandingkan para tokoh-tokoh agama tadi dibandingkan ulama-ulama yang berkumpul di pintu penguasa. Bukan kata Ka'ab bin Malik setahu saya, tapi karena kata Muhammad bin Masalamah. Itu menarik tuh yang tadi berkumpul yang namanya tokoh dalam tanda petik itu. Ada yang sampai viral di media sosial yang saya sebut namanya lah, dimulai dengan huruf N, pakai sorban segala macam, tapi nggak diangkat, nggak ini segala macam, mundar mandir.
Ya itulah kualitas. Dia bertindak seakan-akan sebagai ulama, padahal nggak jelas urusannya gitu ya. Ya mudah-mudahan bukan ulama. Ya, saya kira juga bukan, karena nggak jelas. Tapi fisik tampilan aksesorinya aja. Jadi ini menarik ya, karena saya kira kalau memang ini masih ada cawe-cawe berusaha menjadikan Pak Jokowi, saya bertambah yakin ya ini permainan PKI gaya baru main di bawah penjagaan untuk selalu bikin ribut di Republik ini. Kira-kira gitu ya. Sekarang muda bisa Pak. Bisa kejadian. Tapi analisa ke sana dari Pak Taufik tadi mungkin saya cermati dan mungkin saya coba gali di kemudian hari. Iya, iya. Baik. Nah, rekan-rekan, kita sudah mendengarkan lagi masukan pendapat. Silakan dikaji. Mari kita cermati perkembangan yang terjadi di masyarakat terhadap apa yang disampaikan rekan kita di Januari ini, dan kita doakan supaya kita selalu waspada, terbiasa untuk antisipatif, bukan reaktif, apalagi simptomatis, baru bergerak kalau udah kebentur. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Kita berikan edukasi ke publik, kita minta berpikir, dan kita selalu menyampaikan berusaha menjadi orang-orang yang benar untuk berbicara yang hak dan menyampaikan apa yang batil, ya batil barangkali itu ya. Siap. Terima kasih banyak. Sama. Rekan sekali lagi Bu Iwon mengucapkan terima kasih. Caritas Probitas Justisia, maju terus pantang mundur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih.